Salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus menyertai kita semua. Kembali saya akan mencoba menjawab satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan Muslim, yaitu di mana Yesus mengatakan Dia Tuhan. Ada 3 ayat setahu saya Yesus mengatakan Dia adalah Tuhan. Yang pertama, Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan di atas hari Sabat. Yesus berkata kepada orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat yang mempermasalahkan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Setelah ahli-ahli Taurat mengatakan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat, yang artinya melanggar hukum keempat, hukum Taurat, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yesus berkata Ia adalah Tuhan di atas hari Sabat. Tidak mungkin digunakan kata Tuhan sebab tidak ada manusia yang lebih kudus dari hukum Taurat. Namun meskipun hukum Taurat itu kudus, suci, dan baik, ia tidak bisa membuat manusia menjadi kudus dan baik. Seperti Anda bercermin, Anda melihat muka Anda kotor, seperti itulah hukum Taurat. Ia hanya bisa menunjukkan kesalahan manusia. Seperti cermin yang hanya bisa menunjukkan kepada manusia kalau wajah kita kotor atau pakaian kita tidak cocok dengan bentuk tubuh kita. Demikian pula lah hukum Taurat yang hanya bisa menunjukkan dosa dan kesalahan kita, tetapi tidak bisa menghapus dosa manusia. Jadi kata anak manusia adalah Tuhan di atas hari Sabat menunjukkan pengakuan Yesus bahwa Ia adalah Tuhan di atas hari Sabat, yaitu hukum keempat dari 10 hukum Taurat. Dalam Matius 4 ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Siapakah yang dicobai? Bilang Dia Tuhan. Yesus bukan saja mengatakan kepada manusia, tetapi kepada iblis sekalipun. Di ayat berikutnya, Matius 4 ayat 10, ketika iblis meminta Yesus menyembah kepada iblis, Yesus pun mengusir iblis bahwa iblis harus menyembah Tuhan Allah, dan hanya kepada Dia sajalah iblis berbakti. Matius 4 ayat 10 berkata, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Muslim sering juga berkata, di mana Yesus berkata, aku adalah Tuhan, sembahlah aku? Yesus bukan saja menjawab kepada Muslim, tetapi kepada iblis bahwa Ia adalah Tuhan, Allah iblis. Tetapi Yesus juga berkata bahwa hanya kepada Dia, Allah sajalah iblis harus menyembah. Yesus berkata demikian karena Ia tahu iblis tidak akan sujud menyembah kepada Yesus, tetapi yang pasti Yesus sendiri sudah mengatakan Ia adalah Tuhan dan Allah, dan hanya kepadanya sajalah semua makhluk menyembah. Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sengaja saya membahas ayat Yohanes 13 ayat 13 yang terakhir, sebab saya tahu teman-teman Muslim akan berkata bahwa kata kurios itu artinya Tuhan, bukan Tuhan. Saya akan mulai dengan penjelasan yang sederhana. Dalam bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan bahasa Yunani ada kata bermakna ganda, tetapi dalam bahasa Indonesia tidak ada kata bermakna ganda. Jadi teman-teman Muslim mengambil pola pikir dalam bahasa Indonesia tidak ada kata bermakna ganda dan mau diterapkan ke bahasa Yunani, yaitu bahasa di mana Rasul Yohanes menulis kitab Yohanes yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Contoh kata atau bahasa bermakna ganda. Dalam bahasa Jawa, satu kalimat bisa bermakna ganda, yaitu anakku loro. Memiliki 2 arti, anakku 2. Loro berarti 2. Yang kedua, anakku sakit. Loro memiliki arti sakit. Dalam bahasa Inggris, kata table berarti meja. Table juga berarti kolom dan baris seperti dalam Microsoft Excel. Kata kurios C huruf besar berarti Tuhan. Kata kurios C huruf kecil berarti Tuan. Sama seperti dalam bahasa Inggris. Lord huruf kecil berarti Tuan. Saya ulangi, Lord Tuan huruf kecil untuk L-nya, Lord Tuhan L huruf besar. Kata bahasa Inggris ini mengikuti bahasa Yunani. Kurios huruf kecil C Tuan dan kurios sama dengan Tuhan untuk C huruf besar. Ini penjelasan yang paling sederhana dan mudah dimengerti. Daripada saya mengambil contoh yang panjang-panjang, Anda tentu akan bosan karena kalau mendetail dalam bahasa Yunaninya, ikut diposting hanya akan membuat Anda boring. Jadi 3 ayat itu sudah menjawab Yesus adalah Tuhan, bahwa Ia berkata kepada iblis,
Hanya kepada Tuhan dan Allah sajalah iblis harus menyembah. Dengan demikian Yesus juga berkata bahwa Ia adalah Tuhan, Allah, dan hanya kepadanya sajalah semua makhluk menyembah. Saya harap teman-teman muslim dapat mengerti iman Kristus supaya tidak salah paham dan salah mengerti. Demikian penjelasan saya tentang Yesus adalah Tuhan. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus menyelamatkan manusia menjadi nyata dalam kehidupan saudara. Salam, Tuhan Yesus memberkati.